Tes aku dari dekat ya close up. Dia suka maju-maju gitu kan. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan kami mengikuti rekoleksi tim PDPKK kami. Begitu banyak Tuhan berkat yang kami terima, yang menguatkan kami dalam pelayanan kami. Kami berharap kepada-Mu Tuhan agar setiap pelayanan kami nanti ketika kami pulang dari tempat ini semakin berbuah, sehingga kami boleh memberitakan kabar sukacita yang Kau berikan melalui kami kepada orang-orang terkasih sekitar kami. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan sesi berikutnya dari Bapak Rizal. Biarlah Tuhan apa yang tersampaikan nanti boleh kami terapkan dalam kehidupan pelayanan kami. Kemuliaan hanya kepada-Mu Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ya,
Gimana perasaan hari ini? Luar biasa. Tadi malam sudah dipilih koordinator baru ya. Cuman saya kemarin nggak keluar asapnya di rumah. Tapi cerobongnya juga belum ada. Mohon maaf Pak, belum siapin. Iya, makanya Bapak udah saya suruh siapin, bukan siapin. Oke, pagi ini di hari yang cerah dan kita terlambat setengah jam, gitu kan? Terlambat kan ya? Seharusnya mulai setengah 8 ya, tapi nggak apa-apa. Tuhan selalu punya waktu. Nah, saya ingin menyapa dulu sebelum Tuhan yang menyapa nanti. Tadi kan kita sudah menyapa Tuhan, sekarang kita minta Tuhan akan menyapa kita. Tapi sebelumnya, saya mau dengar dulu BPS. Tahu BPS? Bukan Badan Pusat Statistik. Tapi bagaimana perasaan saya. Dan itu harus menjadi roh di dalam komunitas ini. Setiap orang butuh didengar. Setiap orang butuh dicintai dan dihargai, meskipun sebenarnya nggak dicintai, nggak dihargai itu nggak apa-apa. Tapi ketika kita bisa berani menyatakan sesuatu, itu menunjukkan bahwa di dalam pelayanan ini, saya tidak hanya menuntut kamu kerja, tapi saya bisa memahami kamu, saya bisa memahami perasaanmu. Nah, itu yang biasanya saya coaching ke perusahaan-perusahaan. Ketika mereka bikin meeting, selalu ditanya, target gimana? Yang dilihat sama bosnya adalah, lu pekerja, lu bukan manusia. Dan saya menjadikan mereka menjadi manusia. Itu apa? Jangan apa-apa nanya target, tapi tanya dulu, apa perasaanmu hari ini? Siapa tahu hari itu pegawainya lagi kesusahan, bapaknya meninggal. Terus kita tuntut mereka, di mana letak kemanusiaan kita? Betul? Betul. Nah, itu dia. Jadi poinnya seperti itu. Nah, saya mau bertanya tapi tidak semuanya, khusus pada orang-orang yang sampai dari kemarin belum bersuara. Karena saya bingung, dia bisu atau tidak. Ibu, apa perasaannya? Oh. Ada apa, Bu? Lebih senang, lebih plong. Kenapa? Dia tadinya nggak senang ini. Kenapa tidak senang? Lalu ada perasaan takut mungkin. Ada perasaan takut. Lalu yang membuat ibu plong, yang mana? Bagian yang mana yang hilang? Karena bahagia itu kata Bapak dari Keputusan. pikiran, ya dari keputusan. Dan hari ini? Itu membuat saya bikin keputusan. Oh. Saya harus bahagia. Wow, luar biasa. Kalau bisa kata harus dibuat, saya orang yang bahagia. Kalau harus itu baru akan. Tapi kalau saya bilang saya orang yang bahagia, maka itu sudah menyatakan diri saya adalah orang yang bahagia. Amin. Amin. Terima kasih. Nah, boleh, boleh. Karena dari tadi kan saya ayo ya. Saya kasih contoh. Dapat Apa insight perasaan? baru aja sih. Perasaannya ya bahagia, dapat insight baru, dapat pengalaman baru tanda kutip lagi, baru comeback lagi. Alhamdulillah. Oh iya. Oh, betul menghilang ya? Anak yang hilang. Domba hilang sebesar ini bisa hilang ya? Terima kasih, Erin. Bu Lili, perasaannya apa? Perasaannya bahagia. Perasaan bahagia, beneran bahagia perasaannya. Berarti bentar lagi hilang nih perasaannya. Kenapa merasa? Kenapa bahagia? Bersuka-cita bersama dengan pelayanan semua. Meskipun nanti pulang dari ini banyak intrik, banyak konflik, masih tetap sama perasaan. Masih ya? Oke, mudah-mudahan ya. Oke, terima kasih Bu Lili, tepuk tangan. Lalu, Bu Lilis. Oh, Lilis, sebentar lagi ada Lilisan. Liliput. Itu yang lakinya, Pak. Lilis. Perasaan saya pastinya saya senang, saya bahagia. Ini pertama kalinya saya ikut rekoleksi. Oh iya? Sepanjang hidup? Iya, Wow. jadi saya jadi mengerti. Awalnya saya di PD juga saya merasa apakah saya bisa gitu ikut melayani. Sekarang saya mengerti, saya tidak perlu takut. Jadi saya mengerti saya tidak boleh takut, dan perasaan saya juga sekarang saya tidak
akan merasa takut lagi. Yes. Saya akan mencoba untuk berani. Yes. Walaupun sekecil apapun yang bisa saya lakukan, saya akan lakukan. Wow, luar biasa. Ngomongnya begitu berapi-api, gila. Saya terbakar. Thank you, Lilis, luar biasa. Betul. Ya. Masukkan dalam list daftar tunggu pintu surga. Direkod. Bu, saya mau katakan, pertama kali Tuhan meminta saya membubarkan perusahaan, saya cuma bicara, saya cuma bilang sama Tuhan, saya nggak bisa Tuhan. Dan Tuhan bilang apa? Saya nggak butuh orang yang bisa, saya butuh orang yang mau. Betul? Kalau Anda bisa, Anda justru tidak dipakai Tuhan. Serius? Orang yang bisa tidak akan dipakai Tuhan. Kenapa? Kenapa bisa? Lu nggak butuh gua lagi. Justru Tuhan hadir di saat kita tidak mampu. Tapi Tuhan tahu kita mau. Dan saat kita mau, Tuhan dampingi kita. Tapi kalau kita bilang, saya bisa Tuhan, justru orang-orang itu yang tidak akan dipakai. Kenapa? Nanti dia akan jadi sombong. Dia akan mengandalkan dirinya sendiri. Yesaya 5:5 mengatakan apa? Terkutuklah mereka yang mengandalkan dirinya sendiri. Gitu. Makanya puji Tuhan. Ibu bilang tadi, saya tidak takut lagi. Yang pasti saya akan lakukan apapun. Yes. Dan Tuhan dengar itu. Artinya Tuhan tahu niatku dan Dia akan memberikan rahmat. Puji Tuhan. Terima kasih Bu Lilis. Wah, saya nggak berbeda kemarin. Wah, dia nonton dulu kayak langit kemarin. Oh iya. Tapi pagi ini gila cerah banget. Luar biasa. Melalui matahari, Bu. Oke, Ibu sebelahnya. Saking bahagia. Kalau belum ngomongin ketawa. Puji Tuhan, luar biasa dengan adanya rekoleksi ini membuat buat lebih semangat lagi untuk mainnya Tuhan. Semangat. Semangat. Terus kalau besok-besok hilang semangat bagaimana caranya? Jangan dong. Balikin lagi. Oh jangan. Jangan Rekoleksi lagi. Dan besok-besok ini ya pelaksana koreksi. Panitia. Panitia. Kenapa Ibu bisa jadi semangat? Ya dari pelajaran dari Bapak. Oke, dari pelajaran saya apa yang paling Ibu dapetin insight-nya sehingga itu membuat Ibu semangat? dari pikiran yang tadi Bapak jelaskan, dari pikiran dan perasaan. Di situ saya lebih jelas lagi bahwa semua apa yang dilakukan melalui pikiran. Itu yang saya petik. Betul. Karena kalau kita melayani pakai perasaan, Yes. kerjanya apa? Baper Ya, terus. Betul nggak? betul. Orang nggak disebut namanya ya, kadang ngucapin selamat ulang tahun di 12 malam. Ya kan? Yang pertama dia ngucapin. Terus besok pagi baru teman-teman ngucapin. Nah, yang ulang tahunin, yang ulang tahun, oh aduh gue mesti balas nih. Terima kasih ya. Yang diucapin terima kasih dari jam pagi, jam 12 nggak disebut. Dan langsung apa yang jam 12 bilang? Gila ya, gue yang pertama, gue yang terima kasih. Sialan lu. Betul nggak? Itu sering terjadi. Tiba-tiba nama kita nggak ada. Ini gila ya. Gua yang ucapin pertama kali, gua nggak disebut. Gila nih orang nih. Lupa ya, balas budi. Nah, itu sering terjadi. Orang-orang baperan. Kadang disebut nggak disebut juga nggak masuk surga, ya kan? Gitu, betul nggak? Ya, terima kasih Bu. Iya. Silakan Bu. Ini. Ini ya betul ya? Iya. Nggak ada lele ya Pak di sini. Adanya di Empang, Bro. Perasaan saya apa ya? Pikiran. Wah, suaminya Bella luar biasa. Pak, nggak ada ke depan Pak. Saya senang ikut rekoleksi ini, banyak yang ya dapat, yang banyak yang didapat lah gitu. Cuma seperti biasa ya, kalau saya ikut PD, ikut kegiatan-kegiatan seperti ini tuh yang saya pikirkan tuh adalah setelah ini gitu. Yes. Setelah ini tuh saya tuh pengennya umpama kalau ikut PD atau ikut rekoleksi ini pulang ya saya bisa santai lah gitu loh. Candanya ada, nggak dapat Kayak kalau mama ikut PD gitu, pengennya pulang ya tidur Oh, gitu iya. kan, karena kan sampai malam kan. Kalau seperti ini juga kan kita udah 2 hari nih sampai pulang ya pengen istirahat gitu. Cuman kan saya tuh saya selalu pikir kerjaan saya tuh udah menanti gitu loh. Saya pikir pulang dari sini akan dikerjain Bapak, enggak ya? Ternyata pekerjaan sama anjing. Pikirannya tuh
sebenarnya saya suka cita lah ikut ke kegiatan pelayanan Waduh. seperti ini gitu. Cuman ya itu yang menjadi beban saya itu satu itu pekerjaan saya. Gitu. Oh, minta bantuan Roh Kudus bikin pekerjaan ibu. Jangan pernah khawatir dengan apa yang apa yang memang menjadi milik kita kan jadi milik kita. Jangan pernah khawatir. Karena begitu ibu khawatirkan hal itu, maka ibu menyisihkan Tuhan. Betul? Nah, jadi udah jangan pernah khawatir. Yesus saja mati nggak pernah khawatir. Ya kan? Pada saat Yesus mati, apakah dia khawatir? Gimana ya orang-orang yang tinggalin ya? Terus dunia akan berubah deh ya? Enggak. Manusia baru mengalami kesadaran setelah 2000 tahun kemudian. Betul tak? Dan itu proses yang panjang luar biasa. Jadi kalau misalnya dari sini ada yang mengatakan, biasanya begini Pak, kita rekoleksi, kita ini semangatnya di sini, pulang ya hilang. Nggak apa-apa, itulah proses. Dan kita harus saling support, saling mendukung, gitu. Makanya bukan lagi mencari domba, tapi menyapa domba-domba yang ada. Nah, ini kan cuma sedikit ya orangnya ya. Kenapa kita nggak menyapa aja setiap pagi, setiap orang disapa dan sebagainya. Disapa di rumah jawab, japri. Di japri nggak ada jawab, datengin. Didatengin nggak dijawab juga, tinggalin. Oke, terima kasih Bu Lili. Silakan Pak. Pak Lili namanya. Ini menyebut Ini paling anteng loh dari kemarin. Ya, dengan ada revolusi ini, saya bahagia sekali. Saya sangat bersyukur ya, karena apa yang saya alami selama hidup saya itu ada satu hal yang memang menjadikan satu motivasi, ya, yaitu apa? Saya 2 kali kena stroke, saya sembuh. Dan dari 2 kali kena stroke, apa hubungannya dengan rekoleksinya? Apa yang Bapak dapetin sebenarnya? Nah, saya begitu baiknya Tuhan. Dan menurut Bapak kenapa Bapak disembuhkan? Ya, karena saya dipilih. Jadi kalau sudah dipilih nggak boleh nolak ya Pak ya? Ya. Jadi ada 2 pilihan. Catat. Memang. Ada bro. Ada 2 pilihan. Pilihan apa? Kalau memang saya layak, mungkin saya udah gak ada di dunia ini. Tapi karena saya dibutuhkan untuk menjadi pelayannya, itu memang benar ternyata. Waktu itu saya setelah sembuh, saya dipilih untuk jadi prodiakon. Luar biasa ya. Sebelumnya nggak pernah aktif. Enggak, Nggak pernah. sebelumnya tetap Untung Bapak habis stroke nggak jadi prodiakon. Kalau kan nggak stroke lagi loh Pak. Sampai Bapak sadar. Ya kan? Itu yang saya bilang remedial. Kadang-kadang kita nggak tahu bahwa keinginan Tuhan itu ada sesuatu membuat kita sakit. ada satu hal yang luar biasa lagi. Saya pada saat tidak berdaya, jatuh, buang, Yes. dibawa nggak bisa bangun lagi. Itu dari mulut saya itu ada satu kata-kata doa yang mengatakan begini, ya Tuhan, ingatlah aku apabila Kau datang sebagai raja. Apa yang terjadi setelah itu? Yang saya harapkan istri saya itu masih Rosario di tetangga. Saya harapkan dia datang pulang ke rumah. Tahu-tahu sudah di depan mata saya. Luar biasa bisa Saya tanya, loh, kamu kok udah pulang? Rosario sedang berjalan, satu putaran, tiba-tiba Rosario putus. Pak, istrinya mana Pak? Luar biasa saya. Lu pada saat putus kausalnya kenapa lu bisa langsung pulang? Lu ingat saya. Langsung dia ingat saya karena saya memang lagi sakit. Luar biasa ya. Oke, Pak Gunawan. Nah, kalau kita terusin habis itu. Masih Pak Gunawan. Kan cengengan harus nangis juga. Jadi sudah hilang semua. Apa yang hilang? Apa yang diungkapkan jadi hilang. Coba dulu tenang dulu nafas, tarik lagi. Saya telah
jadi ringanlah pikiran saya. Jadi yang masih ada beban sekarang enggak. Jadi ya. Udah hilang bebannya. Ibu lempar ke sini. Ke Pak Yosef. Ya, begitu aja. Gitu ya. Oke, baik, terima kasih. Mau ngomong sama nangis dulu. Selamat pagi Pak. Pagi. Puji syukur, terima kasih bahwa saya bisa sampai di tempat ini karena itu semua kebaikan Tuhan. Melalui anaknya, dia itu memberikan saya kekuatan. Ibu ikut aja, dia bilang begitu. Saya memikirkan untuk pembayarannya karena anakku belum gajian. Aku pikir nanti kalau udah gajian aku baru bisa bayar, aku bilang. Terus ada anak Tuhan yang begitu baik, nggak usah khawatir, ibu pergi aja, ikut ya, aku bilang begitu. Jadi itu adalah semua kebaikan Tuhan yang teramat baik bagiku. Begitu juga di dalam pelayanan, aku merasa minder, merasa takut. Aku ini udah sepuh, apa aku diterima dengan teman-temanku yang lain? Tuhan, aku bisa semampu aku. Apa yang aku bisa, aku begitu mengatakan sama Tuhan. Walaupun aku sudah sepuh, tapi aku masih berharga di matamu ya Tuhan. Sesuai dengan kemampuanku aja. Sampai saat ini aku masih bisa. Itu semua berkat anugerah belas kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Aku bahagia sekali. Yes, terima kasih. Luar biasa. Dan lega rasanya? Ya. Senyum dong. Oke, kita stop dulu. Ya, nanti ada waktunya lagi. Nanti kalau dihabisin repot. Saya mau memutarkan sebuah tayangan yang membuat saya berubah dari keinginan memburu sampai tiba-tiba diubah menjadi Tuhan. Saya cuma mengatakan kalau Tuhan sudah berencana, nggak ada satu kuasa pun yang mampu menangkapnya, menentangnya. Dan itu saya buat dalam video ini. Jika saya ikut retret, pulang retret, saya nggak dapetin apa-apa. Sebelum pulang, tiba-tiba susternya memberikan retret, memberikan kami surat. Saya bilang surat apaan nih? Tadi yang cerita. Iya. Yang ngemurid baru pertama kali betul. Dan ternyata isinya seperti ini. Bentar, suaranya. They will change your life if you let them. For they come from the very heart of God. He loves you, and He is the Father you have been looking for all your life. This is His love letter to you. My child, you may not know me, but I know everything about you. I know when you sit down and when you rise up. I'm familiar with all your ways. Even the very hairs on your head are numbered, for you were made in my image. In me you live and move and have your being. For you were my offspring. I knew you even before you were conceived. I chose you when I planned creation. You were not a mistake. For all your days are written in my book. I determined the exact time of your birth and where you would live. You are fearfully
all my heart and all my soul. And I want to show you great and marvelous things. If you seek me with all your heart, you will find me. Delight in me, and I will give you the desires of your heart. For it is I who gave you those desires. I am able to do more for you than you could possibly imagine. For I am your greatest encourager. I am also the Father who comforts you in all your troubles. When you are brokenhearted, I am close to you. As a shepherd carries a lamb, I have carried you close to my heart. One day, I will wipe away every tear from your eyes, and I'll take away all the pain you have suffered on this earth. I am your Father, and I love you even as I love my Son Jesus. For in Jesus my love for you is revealed. He is the exact representation of my being. He came to demonstrate that I am for you, not against you, and to tell you that I am not counting your sins. Jesus died so that you and I could be reconciled. His death was the ultimate expression of my love for you. I gave up everything I loved that I might gain your love. If you receive the gift of my Son Jesus, you receive me, and nothing will ever separate you from my love again. Come home and I'll throw the biggest party heaven has ever seen. I have always been Father, and will always be Father. My question is, will you be my child? I am waiting for you. Love, your dad, Almighty God. Lucu ya, Bapak yang begitu punya kuasa masih bertanya sama kita, maukah engkau menjadi anakku? Menunjukkan kerendahan hati seorang Bapak yang luar biasa. Jadi, Bapak Ibu, jika Anda kehilangan sosok Bapak atau kehilangan sosok orang atau sahabat, jangan khawatir. Ingatlah, masih ada Bapak di surga yang begitu mencintai kita karena kita begitu berharganya. Amin. Amin. Jadi nggak ada alasan bahwa, aduh saya udah nggak aktif lagi di PD Pak, kenapa? Banyak orang yang kecewakan. Mana ada orang yang bisa menyenangkan kita, yang bisa menyenangkan hati kita, yang bisa membuat kita selalu bahagia hanya Bapa. Jadi jangan pernah berharap satu sama lain. Walaupun jubileum ini adalah tahun pengharapan, tapi maksudnya bukan berharap pada sesama, tapi berharap pada Bapa. Itu yang benar. Makanya saya katakan pada anak saya, jangan pernah berharap pada manusia, termasuk pada bapakmu, ibumu. Kenapa? Karena mereka hanya bikin kamu kecewa. Berharaplah pada dua, dirimu dan Tuhan. Itu. Makanya saya ngomong kayak begitu, mereka tidak pernah berharap pada saya. Mereka jadi pribadi yang mandiri. Gitu. Pak, bisa tolong ini enggak? Enggak bisa. Ya udah, saya pergi sendiri. Mau mencetak orang mandiri gampang. Jangan suruh mereka berharap, pasti mandiri. Ya, itu. Oke, mari kita lihat materi berikutnya. Ini materi ketiga. Melayani anak sebagai Bapak, melayani Bapak sebagai anak. Pelayanan sejati lahir dari kasih dan hubungan pribadi dengan Tuhan, bukan sekedar kewajiban. Kalau selama ini Anda mengerjakan apapun karena kewajiban, ya udah saya sudah dapat tugas, saya sudah dapat penugasan, sudah dapat penunjukan, SK dan sebagainya, maka itu tidak akan membuat kita melayani dengan benar. Orang yang mau melayani dengan kasih itu bukan soal karena saya menyelesaikan tugas saya. Saya hadir di sini bukan karena saya menyelesaikan kewajiban saya, bukan karena saya sudah janji, bukan, tapi karena saya mengasihi Anda. Saya rela meskipun sakit saya harus buat materi yang baru. Kenapa? Karena saya tahu ketika saya ditunjuk sama siapapun, itu sama aja saya dengan suara Tuhan. Rizal, pergi ke sana. Sama seperti Bro Frankie. Ketika disuruh minta tolong, diminta tolong, pada dasarnya yang dia dengar adalah suara Tuhan. Betul enggak?
even jauh kemanapun. Bahkan tadi dia bilang, pernah ada ikut pelayanan Thomas yang waria? Saya bilang, enggak, kenapa? Saya takut. Sorry to say, gue lebih keren daripada lu.